Saudaraku, kita sebentar akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan sangat memberkati kita semua. Bersama Pastor Debbie Baasir, mari kita siapkan hati kita, siapkan catatan kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang dengan rasa lapar dan haus. Kami berdoa agar isi hati Bapa ditumpahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, siapkan hati kita. Fokus 30-40 menit ke depan ini. Jangan ada gangguan apapun. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kepercayaannya. Ya Pak Gembala, ya Pak Wigan dan istri dan seluruh jemaat. Iya, kita akan sama-sama langsung membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya saudara kita semua masih di masa-masa yang belum menentu. Bahkan kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi bagian kita adalah, mari kita melakukan bagian kita. Iya, kita nggak usah peduli dengan apa yang mau terjadi. Tapi mari kita fokus untuk melakukan bagian kita hari-hari ini. Sebab Tuhan sedang melakukan bagiannya. Saya percaya masa pandemi ini adalah seizin Tuhan. Saudara juga percaya begitu? Ya, karena tidak ada satupun yang terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Bagi sebagian orang mungkin ini adalah masa yang sulit, banyak yang mengeluh. Tapi saya mau bilang bagi setiap kita, mari kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, di masa pandemi ini kita banyak mendengar banyak orang yang mengeluh, tetapi juga banyak orang yang menerima anugerah di masa-masa ini. Mereka bertobat. Yang tadinya rumah tangganya mau hancur sekarang dipulihkan Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tujuannya apa? Supaya kita ini semua menjadi serupa seperti Kristus. Kenapa saudara? Karena ketika Tuhan datang dia hanya mencari yang serupa dengan dia. Ayo kita buka bersama Filipi pasal yang ketiga. Ayat 10 mulai, firman Tuhan berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, yaitu Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Rasul Paulus berkata, aku harus menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, bagaimana caranya? Adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus. Banyak orang Kristen mengaku Kristen tapi sesungguhnya gak kenal Tuhan. Ya, mari kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Mari kita mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Kita harus serius dengan iman kita hari-hari ini saudara. Karena tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Tidak semua orang yang berseru-seru pada Tuhan dikatakan akan masuk dalam kerajaan Allah. Nggak peduli mau saudara hebat khotbah, mau saudara hebat memimpin pujian, saudara hebat bermain musik, atau bahkan sebagai gembala sekalipun, bukan jaminan untuk kita bisa mencapai surga yaitu kerajaan Allah. Rasul Paulus berkata yang pertama yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Jalan satu-satunya kenali siapa Tuhanmu, amin. Waktu kita mengenal siapa Tuhan kita saudara, masalah, persoalan, tekanan tidak akan membuat kita menjadi stres dan depresi karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Saya mengikuti Yesus itu banyak air mata, banyak penderitaan sampai hari ini. Kenapa kita harus, saya berdoa semua orang yang percaya Yesus dibentuk Tuhan masuk dalam penderitaan, amin. Pasti sedikit yang amin. Kalau bilang diberkati semua pasti langsung amin. Tapi kalau semua menderita masuk dalam penderitaan hanya sedikit yang mengaminkan. Kita perlu menderita supaya daging ini dikikis, kita semakin dimatikan keakuannya dan barulah kita bisa menjadi sama seperti Yesus. Yesus itu datang sebagai Allah tetapi dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi sama seperti manusia. Dia memberikan sebuah teladan bagi kita saudara. Yesus mau kedagingannya itu dihancurkan sehingga dia baru bisa menggenapi rencana Tuhan. Itu terbukti ketika apa? Ketika dia akan disalibkan. Manusia dagingnya 100% berteriak. Dia berkata, Bapa kalau bisa cawan ini lalu. Tapi jangan kehendakku. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi atasku.
Biar kehendak-Mu Bapa yang terjadi atas hidupku, kata Yesus. Mari kita mulai belajar. Hal-hal yang menyakitkan dalam hidup ini seringkali itu baik bagi iman. Amin. Yang belum pahit saya doakan biar pahit. Jadi kita belajar ya. Hidup ini bukan hanya tentang yang enak-enak, yang manis-manis. Tetapi kita harus menikmati yang pahit. Kemarin ada seorang ibu telepon saya, Bu, saya itu tiap hari dengerin khotbah Ibu, saya mau bertumbuh, saya mau berubah, Bu. Saya mau dibentuk menjadi seperti Yesus. Suami saya setiap kali saya dengerin khotbah Ibu, dia marah-marah, Bu. Kemarin dia bilang sama saya gini, gak usah dengerin pendeta-pendeta khotbah ya, coba kamu suruh pendeta itu jual semua hartanya terus kasih kamu. Baru saya mau percaya dia pendeta, enak aja, siapa lu? Seringkali orang itu cuma bisa ngomong. Makanya istrinya bilang, makanya kamu dengerin nih khotbah ibu ini. Dia pernah mengalami semua. Ya, saya pernah mengalami hidup yang benar-benar berada di bawah, udah jadi keset, saudara. Kita tidak akan pernah bisa. Tuhan memang dunia bisa memberikan kesuksesan sementara. Tetapi Tuhan tidak tertarik dengan semua itu. Dia tertarik dengan karakter dan sikap hati saudara. Amin. Dan untuk bisa menjadi seperti Kristus kita harus dibentuk. Kenapa kita mengalami persoalan, kita mengalami tantangan dalam hidup ini? Supaya kita semakin mengenal Yesus di dalam setiap penderitaan kita. Saya sudah sangat mengenal siapa Tuhan saya. Penderitaan seberat apapun tidak akan pernah bisa membuat saya mundur dari iman saya. Termasuk ketika saya diancam mau dibunuh oleh orang tua saya. Saya tetap berkata, Tuhan, aku memilih Engkau. Bahkan aku percaya mati pun adalah sebuah keuntungan karena aku pilih Yesus. Orang yang sudah mengenal Kristus, orang yang sangat mengenal Tuhannya, dia tidak akan mungkin dengan mudah meninggalkan hanya demi hal-hal yang mungkin enak bagi jiwa kita, bagi daging kita di dunia ini. Kenapa? Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Jangan pernah tinggalkan Yesus cuma karena pasangan hidup. Jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena keinginan daging sesaat engkau akan mendapatkan fasilitas di dunia ini atau apapun. Tapi mari kita kenali siapa Tuhan kita. Yang pertama, Yesus itu adalah keselamatan jiwa kita. Makanya kalau ada orang berkata, Bu, saya kecewa sama Tuhan, Bu. Kenapa doa saya tidak dijawab-jawab? Saya bilang kita ikut Tuhan bukan supaya doa kita dijawab. Engkau percaya pada Yesus bukan cuma supaya hidupmu diberkati. Kenapa kita harus percaya Yesus? Karena dia jaminan keselamatan bagi jiwa saudara dan saya. Kita harus punya pengenalan itu. Yesus itu adalah keselamatanku. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan setiap orang yang percaya pada Kristus, saudara, percayalah kita akan dibangkitkan satu saat nanti ketika kita mati. Karena itu kematian bukanlah akhir kehidupan bagi setiap orang yang percaya, tapi awal dari kehidupan di dalam kekekalan. Amin. Dan itu cukup menjadi jaminan. Apalagi, toh kita semua juga akan menuju ke sana. Makanya jangan terlalu mencintai dunia ini, tetapi kenali Tuhanmu. Bagaimana Bu cara saya mengenal Tuhan? Baca Alkitab, dengarkan khotbah-khotbah, saudara. Ya zaman sekarang ini kalau ada orang gak kenal Tuhan tuh kebangetan loh. Kenapa? Zaman saya dulu pertama waktu saya bertobat, ya belum ada handphone. Jangankan bicara YouTube, tahun 95 tuh handphone saja belum ada. Saya punya kerinduan yang besar untuk bertumbuh. Apa yang saya lakukan? Saya baca Alkitab. Tanpa orang mengajari saya, tidak ada satupun yang bisa mengajari. Karena boro-boro orang mau mengajari, saya keluar rumah saja nggak boleh. Ya pakai telepon rumah saja tidak boleh sama papi saya. Saya baca Alkitab pun kadang di toilet, saudara, di kamar mandi. Takut ketahuan bisa dibunuh. Saya membaca Alkitab dengan hanya Roh Kudus yang menjadi pertolongan untuk menerjemahkan. Makanya saya mau bilang, orang Kristen kalau hari ini engkau malas untuk mengenal Tuhan, kebangetan saudara. Masa pandemi ini Tuhan izinkan ketika gereja tidak dibuka secara gedung, tetapi Injil itu begitu luas diberitakan. Amin. Semua orang mendengar tentang Injil. Bahkan beberapa dari pendengar di channel saya bukan orang Kristen. Beberapa ngomong, Bu, saya bukan orang Kristen, Bu. Tapi saya setiap hari mengikuti khotbah-khotbah Ibu. Kenapa? Karena saya mencintai kebenaran. Tinggal selangkah lagi itu Tuhan pasti jamah hatinya dan dia menerima Yesus. Enggak ada yang tahu. Mungkin dia menerima Yesus
Ya, walaupun mungkin agamanya masih lain, tetapi kalau hatinya terbuka bagi Yesus, dia memiliki sorga, saudara. Ketimbang orang Kristen yang sudah ngaku Yesus, tapi gak pernah mau belajar mengenal siapa Tuhan. Orang-orang pada WA ke saya, Bu, saya bukan agama Kristen, tapi saya mendengar semua ceramah ibu. Dia bilang ceramah, saudara. Karena saya mau mengenal siapa Tuhan yang benar. Bahkan di antara mereka berkata, Bu, doakan saya ya supaya saya mendapat hidayah. Wow. Saudara, kebangetan kalau engkau yang adalah Kristen dari kecil tetapi tidak mengenal siapa Tuhan. Sehingga kalau ada orang datang berkata, ya Bu atau Pak, ajarkan saya tentang imanmu. Siapa Yesus itu? Aduh tunggu ya, saya kasih nomor HP pendeta saya ya. Nanti saya WA ke kamu ya. Nanti biar Pak Wigan yang jelaskan deh. Siapa Yesus itu? Alkitab berkata, siap sedialah untuk memberikan pertanggungan jawab tentang imanmu kepada setiap orang yang datang kepadamu untuk meminta pertanggungan jawab terhadap iman itu. Amin. Saya membayangkan kalau semua saudara bertumbuh mengenal Yesus. Makanya Rasul Paulus berkata, ya, kalau ditinjau secara umur, secara usia, harusnya kita ini sudah menjadi pengajar. Tapi kebangetan, asas-asas tentang kekristenan saja kita masih belum ngerti. Saudara, dengar baik-baik, hanya orang yang punya pengetahuan tentang Tuhan, mereka yang akan dirubah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita gak pernah tahu siapa Tuhan itu, bagaimana caranya kita bisa berubah menjadi seperti Dia? Bagaimana kita bisa berkata, ku mau sepertimu Yesus? Apanya yang kita mau seperti Yesus? Oh ada Bu, saya tahu menjadi seperti Yesus itu apa? Yesus tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Makanya saya juga tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kita harus berubah, Tuhan gak berubah. Kita harus mengenal Dia. Dia apa? Dia Tuhan yang penuh kasih. Karena itu kita harus belajar mengasihi. Dia Tuhan yang apa? Dia Tuhan yang setia. Karena itu kita juga harus belajar setia, ya. Di sini ya Rasul Paulus bukan hanya itu, dia berkata dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dan persekutuan di dalam penderitaannya. Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya tapi juga menderita bagi Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, Yesus itu yang paling utama. Selama pelayanannya di dunia ini, yang paling utama dari Kristus itu yang kita kenal adalah apa? Penderitaan. Makanya setiap murid-murid Kristus itu juga mereka membawa tentang penderitaan. Tapi yang saya bingung, orang Kristen itu menghindari penderitaan. Kita tidak akan mungkin menjadi serupa Kristus kalau kita gak mau menderita. Penderitaan itu baik, aku tertekan itu baik bagiku. Supaya aku belajar hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena itu saya berdoa buat saudara yang tidak ada penderitaan dalam nama Yesus ya. Biar diberi sedikit saja. Yang gak ada loh. Ya, yang gak ada. Saya doakan benar. Karena kita harus belajar tentang Yesus ya. Lewat penderitaan. Karena itu saudara, kalau hari ini engkau sedang bermasalah. Harusnya ya persoalan kita itu bukan lagi bermasalah dengan mertua. Bermasalah dengan menantu. Saya berdoa di sini sudah tidak ada loh orang Kristen yang begitu. Yang masih, Bu, saya bermasalah loh dengan menantu saya. Ya, kemarin itu aneh saudara. Saya dapat telepon. Saya lagi syuting, HP saya bunyi terus. Saya pikir, aduh ini HP bunyi terus sampai ratusan kali. Ini jangan-jangan ini penting pasti. Atau saya ini ada jadwal yang saya lupa. Mungkin ada Zoom atau apa gitu ya. Jadi saya angkat saudara. Saya stop dulu kegiatan saya angkat telepon itu. Iya Bu, ada apa ya? Bu, saya mau bicara dengan Bu Debbie sebentar ya. Soal pelayanan atau apa ya Bu? Kalau bukan soal pelayanan, Ibu bisa telepon lagi karena sekarang saya lagi syuting. Enggak. Saya mau bicara tentang penting Bu, penting. Aduh, kalau dia udah bilang begitu saudara, akhirnya saya, iya gimana Bu? Ibu mau bicara apa? Gini ya Bu, kata anak saya, Ibu ngomong saya ibu yang tidak benar. Saya kaget ya saudara. Kata anak Ibu, saya ngomong ibu yang tidak benar. Ibu ini ibu siapa dulu? Saya pengen tahu dulu ibu siapa, anak ibu tuh siapa. Dia sebut nama anaknya, nama anak saya ini Bu. Nama saya ini, maaf ya Bu, saya tidak mengenal ibu. Saya juga tidak mengenal anak ibu. Kenapa ibu bilang saya ngomong tentang ibu? Jadi gini, anak saya itu sama saya kan berantem. Orang Kristen ini.
Terus karena saya ribut terus sama anak saya, tadi pagi itu saya bilang sama anak saya, kamu itu cari hamba Tuhan konseling deh. Dia jawab sama saya, sudah saya udah konseling sama Bu Debbie. Mama mau tahu Ibu Debbie bilang apa? Memang mama itu ibu yang aneh. Haleluya saudara, makanya sekarang ini saya tuh hati-hati ya kalau orang mau konseling ya. Saya bilang gini, Bu, saya ngomong sama anak ibu tuh lewat mana? Lewat WA atau lewat telepon? Ya enggak, saya pengen kita ketemu bertiga. Ibu klarifikasi ini di depan anak saya. Maaf Bu, saya tidak punya urusan dengan persoalan ibu dengan anak ibu. Ibu saya mau tanya dulu, ibu ngomong ini, saya ngomong di mana? Gini ya Bu, kalau anak ibu itu datang konseling dan ngomong sama saya, Bu Debbie, mama saya tuh tiap hari cari ribut. Saya nih sudah hidup damai, saya nggak mau berantem, tapi dia tiap hari marah lalu cari ribut. Kalau saudara jadi saya, saudara jawab apa? Saya tanya sama ibu itu, kalau ibu jadi saya, anak ibu mengeluh seperti itu, saya jawab apa sama anak ibu? Berarti mamahmu mungkin bermasalah. Ya, dia perlu didoakan, bahkan mungkin didoakan pelepasan. Loh benar nggak saudara? Orang nggak ada apa-apa marah. Dia nggak terima saudara. Saya pengen kita ketemu, ibu klarifikasi di depan anak saya. Pak Wigan hati-hati sekarang kalau konseling Pak. Kita yang tak jadi ada masalah jadi masalah loh Pak. Saya bilang, Bu maaf saya tidak mau ketemu. Saya cuma mau ngomong ibu bertobat. Ibu dan anak ibu bertobat. Kamu itu Kristen. Kenapa hidup dalam kepahitan, berantem, dan sekarang ibu seret saya di dalam pertengkaran dengan anak ibu. Saya tidak mau ketemu ibu dan anak ibu sekarang berlutut di bawah kaki Tuhan. Bertobat, pendamaian sama-sama. Ngeri loh. Makanya kemarin ada suami juga yang telepon saya, Bu Debbie, saya minta tolong ibu telepon istri saya ya. Ini nomor HP-nya. Istri saya tuh tiap malam keluyuran. Ini masa pandemi dia tuh gak takut virus. Malah reunian sama teman-teman, sama mantannya Bu. Foto-foto di IG nih Bu, fotonya duduk deket-deketan sama mantannya. Saya kasih nomornya istri saya, ibu tolong telepon istri saya. Saya bilang, maaf Pak, saya bukan pendeta kepo. Ini jadi masalah loh. Misalnya saya mau niat baik, WA istrinya, Bu, ya ibu bertobat ya. Kira-kira istrinya kalau gak mau dilayani dan gak mau bertobat ngomong apa sama saya? Siapa lu? Kepo banget sama urusan orang. Maaf Pak, saya mau melayani istri Bapak. Kalau istri Bapak yang hubungi saya, kasih nomor telepon saya ke istri Bapak. Suruh dia telepon saya. Gak mungkin Bu, dia orang keras kepala. Apalagi keras kepala Pak, saya tidak akan mungkin nelpon. Ngeri loh sekarang ini. Benar, kita yang tidak salah Pak, jadi salah terseret ya di dalam. Pernah saya dulu mau tolong orang, datang kepada saya dengan suami. Memang kami lagi melayani mereka berdua ini mau bercerai. Satu kali berantem ya, suaminya pukul istrinya lari ke rumah orang tuanya. Lalu akhirnya suaminya ini nelpon saya dan suami, Pak Bu minta tolong banget jemput istri saya ke rumah orang tuanya. Karena saya jemput dia gak mau ketemu, saya diusir sama orang tuanya. Saya datang loh saudara, niat kita ini kan hamba Tuhan, ya udahlah. Kita mau mendamaikan, saya datang dengan suami. Selamat siang Pak Bu, iya. Saya ini hamba Tuhan berdua dengan suami saya. Mau jemput istrinya si bapak ini. Mamanya langsung hadapin saya loh. Oh jadi ibu pendeta. Saya mau tanya ya, kalau anak ibu menikah dengan laki-laki lalu laki-laki itu pukul dia dan dia pulang ke rumah ibu suruh dia balik sama suaminya? Saya nggak bisa jawab saudara. Ya saya terdiam di situ. Saya mau tanya, jangan ngomong-ngomong firman. Saya bilang, maaf Bu, anak saya tidak mungkin dapat suami model kayak suaminya anaknya ibu. Tuhan kasih saya hikmat untuk menjawabnya. Kenapa? Karena saya mendidik anak saya Bu. Dia gak mungkin dapat suami yang model kayak begitu. Tapi ini kan sudah terlanjur Bu. Alkitab berkata mereka gak boleh bercerai. Tetapi masih ada waktu untuk pemulihan. Jadi anak ibu juga kalau dia sudah salah dimarahin suaminya harusnya terima. Jadi istrinya ini selingkuh. Nah kalau perempuan udah selingkuh itu suami kan emosi dikit pasti ingat. Ya memang harus bayar harga anak ibu. Kalau nggak bercerai lagi, ini anak ibu 3 perempuan sudah janda semua dan ada di rumah ibu loh. Ibu ini anak Tuhan. Bagaimana mungkin ibu melihat jadi semua anaknya 3 perempuan udah cerai semua dan semua ditampung di rumah itu.
Lalu yang terakhir ini lagi yang masih menikah, dia mau tampung lagi. Kenapa semua anak ibu bercerai? Karena ibu tidak pernah mengajarkan mereka kebenaran. Kalau mereka salah, hadapi. Jangan mau dia pulang ke rumah, ibu tolak dia. Itu kan sudah pilihanmu, kamu balik ke suamimu. Apapun alasannya, Alkitab berkata tidak boleh berpisah. Amin. Aduh saudara, merubah orang menjadi seperti Kristus itu loh. Makanya memang benar banyak orang Kristen gak masuk surga. Ya capek kita ngelayani. Saya bilang, Pak maaf ya, bukan saya tidak mau melayani istri Bapak. Tapi kalau istri Bapak menghubungi saya dengan senang hati akan melayani dia. Karena kita melayani orang yang mau dilayani Pak. Nggak mau dilayani jangan Pak. Kita membawa diri dalam pencobaan. Bener. Ya udah hamba Tuhan. Maaf loh, kita datang ke sana udah gak dapet apa-apa. Masih dimaki-maki. Tapi ya sudahlah, memang itu sudah resiko sebagai hamba Tuhan. Tapi saya cuma mau bilang, maaf saudara. Sebagai orang Kristen, ayo kita mulai belajar. Belajar menderita. Kalaupun kita ada di dalam aniaya hari-hari ini, banyak sekali saya mendapat WA. Bu, saya ini kayaknya salah menikah, Bu. Terus maksudnya? Saya sudah tidak sanggup menghadapi suami saya sekarang. Ibu harus bertahan. Tidak ada kata bercerai. Tapi masa Bu ya, kalau memang kita misalnya bercerai, hidup saya akan lebih baik. Masa Tuhan tidak mengerti itu? Taunya bisa lebih baik setelah bercerai dari mana? Saya yakin Bu, kalau saya bercerai pasti hidup saya lebih baik. Orang Kristen saudara ya, mengerikan. Kita harus belajar membayar harga, ya, menderita bersama Kristus. Rasul Paulus bilang begini, aku menjadi serupa dengan dia, ya di dalam penderitaannya. Ayat yang ke-11 tadi Filipi pasal 3. Supaya apa di sana? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, ya, supaya dia beroleh kebangkitan. Berapa banyak saudara yang mau dibangkitkan setelah kita nanti mati, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Kita semua mau kan? Maka tidak ada jalan lain, kita harus menderita bersama dengan dia. Ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu, kata Rasul Paulus. Ya, dan menjadi telah sempurna dalam hal itu, melainkan aku mengejarnya. Ya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Kejar perkenanan Tuhan. Rasul Paulus bilang, bukan berarti aku sudah sempurna, tapi kita mengejar. Hari-hari ini saudara, kalau kita tuh mau hidup benar, akan ada suara-suara yang berkata, sok suci. Hidup itu biasa-biasa aja. Kita juga selamat kok. Yang penting percaya Yesus. Saya mau kasih satu gambaran ya. Ini seperti vaksin dan kasih karunia. Orang yang sudah menerima kasih karunia, percaya Yesus, pasti diselamatkan gak? Pasti diselamatkan? Jadi Kristen terima Yesus pasti selamat? Ayo, siapa yang bilang pasti selamat angkat tangan? Siapa yang bilang tidak pasti angkat tangan? Yang bingung angkat kaki. Kayaknya banyak yang bingung. Vaksin ya, orang yang menerima vaksin ada jaminan gak dia tidak terkena lagi corona? Orang yang sudah divaksin masih bisa kena corona gak? Bisa ya. Kalau dia tidak menjaga. Mentang-mentang vaksin udah kebal nih, keluar nggak pakai masker, ya temennya punya minuman diminum ya, itu kan namanya mencobai. Orang yang sudah menerima Yesus, kita diberi jaminan keselamatan. Orang yang punya vaksin, ya sudah berharap dia itu bisa kebal. Tetapi saudara, keselamatan itu juga bisa hilang. Karena itu kasih karunia itu bukan sesuatu yang bisa dimain-mainkan. Seperti orang yang kena vaksin, orang yang sudah divaksin bisa mati enggak juga. Bahkan bisa lebih parah loh kalau tidak dijaga. Orang yang sudah divaksin bisa kena lagi. Orang yang sudah terkena corona aja masih bisa kena lagi kan. Kayak influenza. Ya saya bersyukur saya satu keluarga sudah kena corona saudara ya. Dan memang ketika kena itu aduh ya intimidasinya iblis itu ya saya. Jadi awalnya dari anak saya ini virus ini memang satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan.
Ini persis gambarannya ya, satu orang kena, sisi rumah juga itu pasti kena. Jadi saya waktu itu anak saya, dia ada acara di sekolahan, saya udah bilang ya itu sekitar bulan-bulan November tahun lalu. Saya bilang, Dek ini masih corona loh, kenapa acara-acara di sekolah? Tapi kita sesuai protokol kesehatan. Iya sih, waktu mereka foto-foto buku tahunan itu memang sesuai protokol. Tetapi pulangnya itu loh, namanya anak sekolah kan, dia satu mobil sama temennya. Di mobil saudara ternyata temannya itu satu sudah positif. Nah akhirnya saudara ketika positif berapa hari kemudian dia belum tahu. Anak saya ini batuk. Terus kakaknya tuh bilang sama saya, Mam itu si Karen batuk-batuknya menakutkan loh. Saya panggil Jaren, kamu batuk? Iya tapi cuma batuk biasa, mungkin karena kemarin aku kecapean kali gini. Hati-hati corona loh. Enggak lah. Enggak, mulai sekarang kamu di kamar aja. Tapi kan kita sebelum itu ngobrol bareng. Kalau syuting juga di studio itu nyanyi bareng di situ ya. Akhirnya dia di kamar saudara, isolasi mandiri. Hari keberapa tuh dia bilang, Mam aku enggak bisa rasa, enggak bisa cium. Saya kasih cium minyak kayu putih di tisu, saya kasih di tisu itu sampai basah, saya suruh hirup, nggak ada bau apa-apa. Sudah ini. Ya dan ternyata memang benar positif. Ya setelah itu saudara, ya kalau kakaknya dia sama suami saya tanpa gejala. Anak saya yang kecil itu demam panas. Saya demam, saya batuk, saya kalau malam tuh sesek, nggak bisa napas kayak nggak ada oksigen. Tapi kita hanya isolasi mandiri di rumah. Saya enggak mau pergi ke Wisma Atlet saudara, malah tambah sesek nanti di sana. Jadi saya cuma di rumah saudara. Kalau malam itu nggak ada napas, kayak nggak ada udara ya. Saya itu sampai napas tuh pendek, sesek. Udah kayak begitu tiap jam 2 malam. Setan datang, banyak pendeta yang mati karena corona. Ya, lalu saya pikir-pikir kenapa saya takut. Saya bilang begini sama iblis. Saya nggak takut. Kalau saya mati sekarang, tugas saya sudah selesai. Saya pergi ke rumah Bapa dan itu mati adalah sebuah keuntungan bagiku. Tapi dengar juga ya iblis, kalau belum saatnya aku mati sekarang, kamu tidak bisa mengambil nyawaku, termasuk corona. Jadi kalau belum waktunya aku mati, saya perintahkan engkau sekarang pergi jauh-jauh. Jadi saya bilang sama anak-anak, sama suami kita semua isolasi mandiri. Jangan ada yang takut, tapi siap-siap aja. Kita nggak tahu, mungkin salah satu dari kita akan dipanggil Tuhan. Loh benar nggak saudara? Kita nggak muluk-muluk loh. Tidak ada yang mati dalam nama Yesus. Aku tengking kematian. Jangan sok. Tuhan yang tetap pegang kendali atas hidup kita. Kematian dan kehidupan itu kedaulatan Tuhan. Nggak ada satu orang pun bisa menengking kalau sudah waktunya. Teman saya mamahnya umur 86 kena corona. Anaknya laki-laki umur 50-an saudara. Karena anaknya itu periksakan mamanya ke rumah sakit. Besoknya ketahuan anaknya itu corona. Akhirnya mamanya juga di swab. Ternyata mamanya juga positif. Umur 86 kena corona. Umur 50 kena corona laki-laki. Mamanya perempuan 86. Menurut saudara yang mati yang mana? Ya, kalau dari ilmu yang kita pelajari pasti yang mati mamanya yang umur 86. Saudara tahu akhirnya yang meninggal anaknya yang 50, mamanya itu nggak apa-apa. Makanya saya mau bilang, kalaupun kita ini diizinkan Tuhan terinfeksi, ya udah berserah aja. Nggak usah tunggu kena corona kalau mau mati, bener nggak? Kita kepleset di kamar mandi juga bisa mati. Yang terpenting bukan soal mati kita kapan kan, tapi mari kita bersiap-siap. Ya, Rasul Paulus berkata di sini, bukan seolah-olah aku sudah memperolehnya atau sudah sempurna, tapi ini yang aku lakukan, aku berusaha mengejarnya. Ayo kita kejar keserupaan dengan Kristus itu. Untuk berubah itu bukan kedaulatan Tuhan yang akan merubah kita, simsalabim dalam nama Yesus berubah kau. Nggak bisa, kita diciptakan punya kehendak bebas. Kita bisa membenci, kita bisa berdosa, kita masih bisa melakukan apapun. Tapi Rasul Paulus bilang, aku mengejar kesempurnaan itu. Sampai kemarin saudara saya bersyukur ya. Saya dapat telepon dari seorang ibu di Amerika. Dia berkata gini, Bu Debbie, saya bersyukur saya menemukan khotbah-khotbah ibu. Saya ini sebelum mendengarkan khotbah ibu, tiap hari rumah tangga kami berantem terus. Sampai anak-anak juga jadi depresi. Lalu satu saat saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, saya mau semakin diubahkan menjadi seperti Kristus, Bu. Sampai saya berusaha menjadi baik, tapi cuma saya, suami saya enggak.
Jadi saya juga capek Bu, kadang saya nggak pengen marah, dia bikin saya marah Bu. Lalu saya emosi dan akhirnya kita ribut lagi. Satu kali Bu, ya kita bertengkar hebat, lalu saya bilang ke suami saya hari itu, kamu antar saya sekarang ke kuburan. Dia bilang, saya pernah dengar khotbah Bu Debbie itu tentang yang terapi kematian. Jadi di Korea itu ada satu terapi kematian saudara. Orang-orang dibawa masuk ke dalam satu ruangan gelap, lalu di situ ada peti mati. Lalu mereka semua disuruh tulis ya, wasiat. Kalau kamu mati, apa yang kamu mau tulis kira-kira? Jadi mereka disuruh tulis di satu secari kertas, lalu tulisannya itu dilipat, dimasukin dalam kotak. Lalu mereka akhirnya disuruh berdoa sebentar, lalu masuk ke dalam peti mati. Lalu ditutup peti mati itu, tapi masih ada lubang untuk bernapas. Ya, lalu saudara, seberapa lama dia kuat di dalam peti mati itu, dan terapi itu ternyata berhasil. Banyak orang yang hidupnya kemudian berubah setelah keluar dari peti mati. Ya, kita kayaknya di Indonesia perlu dibikin gitu. Ya, kalau ada saudara mau ikut nggak itu? Dulu sih sudah pernah ada tugunya ya di Sudirman ya, tugu peti mati. Rencana yang mau dibuat saudara ya. Tapi bagus juga. Nah dia bilang, saya itu diberkati Bu sama khotbah itu. Nah ketika saya berantem hebat sama suami saya tarik dia, saya bilang, antar sekarang saya mau ke kuburan mama mertua. Suaminya bilang, buat apa? Kenapa lagi ribut? Antar aja saya ke sana. Lalu diantar saudara. Sampai di depan kuburan mamanya, istrinya itu nangis sambil berteriak. Kamu tahu nggak, satu saat kita berdua akan berada di dalam lubang ini. Dan yang hanya tinggal nanti anak kita akan datang ke sini dan mereka akan mengingat semua kenangan tentang hidup kita. Apa yang akan kita tinggalkan buat mereka? Aku tuh pengen berubah, aku pengen bertobat. Tiba-tiba suaminya juga nangis di depan kuburan itu. Lalu mereka berpelukan, lalu mereka berdoa bersama. Dan dia bilang, Bu, semenjak hari itu rumah tangga saya dipulihkan Tuhan. Sekarang saya dengan suami dengerin khotbah ibu, walaupun saya harus menerjemahkan ke dia. Tapi sekarang dia sudah agak pinter Bu, karena suaminya bule. Dia pakai Google Translate Bu, tapi yang langsung dengar itu sama suara. Jadi tidak jauh perbedaannya. Sekarang setiap hari dia dengerin khotbah ibu. Dan kami sekarang Bu, anak-anak saya setiap kali bangun pagi berkata, wow kami berbahagia punya mami dan papi seperti kalian. Karena kami tahu satu saat kami akan mati dan yang hanya tersisa adalah kuburan kami. Dan anak kami akan mengingat apa yang kami lakukan di sana. Dan sejak hari itu suaminya berubah, rumah tangga mereka dipulihkan. Saudara, hidup ini akan menjadi indah ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Ayo kita mencoba untuk berubah. Suami istri ya saling setiap hari mengingatkan, aku mau berubah seperti Kristus. Kamu juga harus berubah seperti Kristus. Ya jangan cuma istri yang mau berubah ya seperti Kristus, suami tetap seperti Herodes. Ini nggak ketemu saudara ya. Tapi ketika kita mau sama-sama berubah, Rasul Paulus bilang di sini, bukan seolah-olah aku sudah sempurna, tapi aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya. Ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu ayat 15, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu, maka Allah akan menyatakannya juga kepadamu. Mari saudara, ya kita semua belum sempurna, tapi kita terus mengarah kepada kesempurnaan. Saya juga belum sempurna, tetapi ya saya akan terus mengarahkan diri kepada kesempurnaan, mengejar keserupaan dengan Kristus. Sama seperti kita tuh kalau foto ya, saudara pernah lihat gak kalau foto? Ya nanti selesai fotonya diupload di IG atau kita mau lihat, yang kita cari mukanya siapa? Pertama kali kita lihat foto itu dalam satu rombongan nih kita foto. Yang pertama kita cari dan kita pengen lihat itu mukanya siapa? Mukanya kita kan? Cantik apa enggak kan? Nanti kalau gendut, jelek enggak bagus, gendut. Ya, Yesus akan datang saudara mencari orang yang serupa dengan dia. Ketika dia datang kembali ke dunia ini, yang duluan dia cari, mana gambarku yang ada di dalam diri umatku.
Mari kita semua berdoa supaya kita diberikan kemampuan untuk menjadi seperti Kristus. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, keserupan dengan Kristus adalah hal yang harus terus-menerus kita upayakan. Saya pun tidak akan bosan-bosannya untuk terus mengingatkan kita semua, mendorong kita semua, yuk kita satu sama lain saling menopang. Supaya kita terus mengejar keserupan dengan Kristus. Dan keserupan dengan Kristus ini bukan hal yang kita capai dengan awang-awang, ya, tetapi kita mulai dengan hal yang paling sederhana dari keluarga kita dulu. Apakah pasangan hidup kita bisa semakin merasakan bahwa kita semakin serupa dengan Kristus? Saya percaya saudara telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Debbie Basir. Mari kita akhiri ibadah online hari Minggu ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Happy Sunday, God bless you all.